Semenjak negara Indonesia ini dijajah oleh Belanda, sampai masuk ke zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai di era reformasi saat ini, ternyata racun-racun pemikiran demokrasi itu sudah banyak divaksin, diimunisasi ke benak daripada masyarakat kita. Tidak terkecuali sampai di tingkat ulama pun banyak yang terkena virus-virus demokrasi tersebut. Nah, ini bisa kita maklumi. Yang pertama, ya memang karena yang berkuasa di Indonesia selama ini adalah mereka-mereka yang tidak mengerti tentang Islam, mereka-mereka yang memang menjadi pejuang-pejuang demokrasi, dan mereka-mereka yang punya pola pikir sekuler. Nah, dalam kurun waktu yang begitu lama, 350 tahun dijajah, kemudian 23 tahun di Orde Lama, ditambah lagi 32 tahun di Orde Baru, kemudian belum lagi sebelumnya ada penjajahan Jepang, ditambah dengan era reformasi, sistem Islam tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri sebagai sistem yang baik di negara Republik Indonesia ini. Maka wajar kalau virus-virus tersebut sudah menyebar ke semua lini, sampai banyak ulama-ulama pun akhirnya ikut terkena virus tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita mengikis habis racun-racun yang ada di benak saudara-saudara kita, sampai mereka itu akhirnya mengidolakan demokrasi, mengagungkan demokrasi, dan lupa dengan sistem yang mereka punya sendiri? Maka dalam hal ini jawabnya hanya satu: dakwah harus ditingkatkan. Karena dakwah ini kan bukan hanya ke masyarakat grassroots yang di bawah, sampai kepada ulama-ulama yang lupa diri pun kita juga harus berdakwah kepada mereka. Nah, dakwah ini tentunya banyak punya bentuk. Ada dakwah dengan tulisan, dakwah dengan lisan, dakwah dengan lewat diskusi, dialog, seminar, lewat penulisan buku, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah dengan kita genjot terus itu, daripada dakwah yang ada, kita ajak diskusi kiai-kiai kita, ulama-ulama kita sosialisasikan sampai akar rumput yang paling bawah sekalipun. Insya Allah suatu saat umat Islam akan mengerti apa itu Islam dan apa itu demokrasi. Jadi kalau Anda sudah dengar bagaimana pemaparan Islam dan demokrasi pada hari ini, ya tolong ajak lagi kawan yang lain untuk dengar juga. Ajak lagi kawan berikutnya untuk dengar juga. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita sosialisasikan sampai akar rumput yang paling bawah, bahkan sampai para ulama yang ada di atas, semuanya, untuk kita sampaikan dakwah ini. Inilah Islam, inilah demokrasi. Insya Allah mereka yang tidak paham akan jadi paham. Mereka yang selama ini masih bingung, insya Allah akan menjadi obat bagi kebingungan mereka. Dan mereka yang lupa diri, insya Allah bisa tersadarkan lewat dialog, diskusi semacam ini. Amin ya rabbal alamin.